Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Kami dari Universitas Mula Warman, Fakultas Kesehatan Masyarakat kelas 2024A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penerapan IA di negara Taiwan dan perbandingan penerapan IA di Indonesia. Saya Nadia Ulia Asti dengan NIM 241101160013. Saya Fanin Kanita Najwan dengan NIM 241101160025. Saya Nur Farida dengan NIM 2411016051. Saya Dewi Safir dengan NIM 2411011691. Berikut kami paparkan hasil diskusi kami. Baik, yang pertama pendahuluan, definisi AI dalam kesehatan. Kecerdasan buatan dalam sistem kesehatan adalah penggunaan algoritma dan teknologi komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia dalam menganalisis data medis, membuat keputusan klinis, serta mendukung proses diagnosis, pengobatan, dan manajemen layanan kesehatan. Contoh penggunaan AI, analisis citra medis seperti MRI, CT scan, prediksi penyakit berdasarkan data pasien, chatbot untuk konsultasi awal, sistem pendukung keputusan dokter, dan robotika dalam tindakan bedah. Tujuan utama AI dalam sistem kesehatan adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pelayanan medis serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan personalisasi perawatan pasien. Pentingnya AI untuk meningkatkan pelayanan publik. Kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi yang luar biasa untuk mentransformasi layanan publik dengan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Dengan mengotomatisasi proses, menganalisis data besar, dan mempersonalisasi layanan, AI membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Penerapan AI dapat meningkatkan pengalaman pengguna melalui interaksi yang lebih cepat dan responsif, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi mengambil kebijakan dalam merencanakan program yang tepat sasaran. Selanjutnya, tantangan terkait privasi, keamanan data, dan bias algoritma tidak boleh diabaikan. Penting bagi pemerintah untuk mengembangkan pedoman etis yang jelas dan melakukan audit terhadap sistem AI yang digunakan untuk memastikan bahwa teknologi ini bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat dengan pendekatan yang hati-hati dan kolaboratif. AI dapat menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di masa depan. Penerapan AI di Taiwan. Yang pertama, penerapan Electronic Health Record. Peranan kecerdasan buatan atau AI sangat membantu rumah sakit dalam meningkatkan kualitas perawatan pasien. Hal tersebut disampaikan oleh dosen Taipei Medical University Fu Chihlai dalam agenda Health Science International Conference, seminar internasional yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan YouTube. Dalam konferensi tersebut diikuti oleh 138 peneliti dan 53 pembicara. Lebih lanjut, Fu Chihlai menjelaskan bahwa AI dan perawatan kesehatan di Taiwan telah terintegrasi sejak lama. Alasan utama pengembangan AI kesehatan di Taiwan adalah faktor keamanan dan peningkatan kualitas perawatan di rumah sakit. Hal ini juga didukung oleh program asuransi nasional. Sebanyak 99,9% populasi di Taiwan tergabung dalam asuransi tersebut. Oleh karenanya, penggunaan AI akan menyambungkan elemen yang satu dengan elemen yang lain. Di Taiwan menggunakan sebuah sistem kesehatan bernama Electronic Health Record. Ada beberapa keunggulan dari penggunaan sistem HER ini, yaitu dapat menampilkan grafik pasien secara cepat dan akurat, bahkan jika data tersebut telah berusia tahunan. Selain itu, dokter juga dapat memantau pasien tanpa harus berkunjung langsung ke ruang inap. Terakhir, HER juga dapat menampilkan tindakan yang harus dilakukan kepada pasien dengan risiko yang kecil. Yang kedua, implementasi teknologi cloud untuk mendukung data medis. Di masa pandemi COVID-19, kesehatan menjadi fokus utama yang harus dijaga oleh masyarakat. Institusi medis berperan penting sebagai garis pertahanan pertama dalam menghadapi pandemi, sehingga membutuhkan dukungan teknologi yang memadai.
Taiwan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi digital di sektor kesehatan guna membantu tenaga medis. Dalam ajang Taiwan ASEAN Medical Device and Innovation Forum, sejumlah perusahaan medis Taiwan seperti Mediland, Crystal Food, Taiwan Main Orthopedic, Bioteknologi, Fast Pro System, dan IAI Integration mempresentasikan berbagai inovasi peralatan medis terbaru. Beberapa produk unggulan yang diperkenalkan antara lain Forest X Smart Surgical Glass berbasis augmented reality, kamera perekam medis Fast Pro FM100, kamera retina otomatis NVC 700, alat sterilisasi UVGI, serta sistem deteksi suhu berbasis pengenalan wajah. Taiwan juga menekankan pentingnya integrasi perangkat lunak dan keras, pemanfaatan AI, dan basis data cloud untuk menciptakan peluang kerjasama global di bidang kesehatan. Komitmen Taiwan Excellence dalam memperkenalkan inovasi medis terbaru diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di masa depan. Selanjutnya, penerapan AI di Indonesia. Menurut Kamkes Robot Indonesia mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI di sektor pelayanan kesehatan asal Australia, Horizon AI. Teknologi ini akan diuji coba di 3 rumah sakit yaitu RSPON Jakarta untuk dideteksi penyakit saraf laut CT scan otak, RS Kanker Darmis untuk radiologi dan patologi anatomi kanker, serta rumah sakit DRM Jamil Padang untuk screening tuberkulosis melalui radiologi. Pemanfaat AI ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan medis, mempercepat dikoneksi, serta meringankan beban tenaga medis, khususnya ahli radiologi yang jumlahnya masih terbatas. Dalam mendukung pengembangan ini, Kemenkes juga mengandalkan Clinical Research Center atau CRC dan unit penelitian krisis atau CRU untuk memastikan proses uji klinis dalam sesuai standar. Meski demikian, keahlian dokter tetap menjadi faktor utama dalam proses diagnosis. CEO Horizon AI, Dimitri Tran, menyambut positif kolaborasi ini dan berharap AI dapat berperan sebagai alat bantu yang efektif dan aman dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Lalu ada perbandingan AI di Taiwan dan Indonesia dalam aspek infrastrukturnya. Taiwan EHR terintegrasi, Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Aspek cakupan asuransinya di Taiwan hampir seluruh populasi, sedangkan Indonesia belum merata. Lalu ada inovasi dan teknologi. Di Taiwan, augmented reality AI untuk operasi telemedicine, deteksi kanker. Di Indonesia, telemedicine, deteksi kanker. Tantangannya yaitu di Taiwan, pengembangan lebih lanjut. Di Indonesia, data terbatas, privasi tenaga ahli. Ke studi kasus AI di Taiwan. Pertama, penggunaan CO Pilot AI di rumah sakit Taiwan. Sejak April 2024, Departemen Farmasi Chimay Medical Center di Taiwan telah memanfaatkan teknologi AI untuk meringankan beban kerja mereka. Para apoteker menggunakan bantuan AI generatif atau CO Pilot yang dibuat dengan layanan Azure Open AI milik Microsoft. Tombol AI Plus Farmasi akan menampilkan informasi tulis pasien, mencakup daftar pengobatan, catatan bedah, target laboratorium, data medis pasien, serta nomor ID pasien dan tempat tidur yang dirangkum dari berbagai jenis data pada satu antarmuka. Satu bab menandai interaksi obat yang berbahaya. Seorang apoteker juga dapat mengklik foto obat tertentu, melihat apakah obat tersebut ditanggung oleh asuransi sebelum meresepkannya. Teknologi AI ini telah membantu apoteker menghemat waktu yang biasanya menangani 15 pasien kini menjadi 30% per hari. Kedua yaitu dampak pada efisiensi layanan kesehatan. Sejak diimplementasikan AI Pilot ini di Chimay Medical Center Taiwan, hal ini meningkatkan efisiensi layanan kesehatan yang memungkinkan rumah sakit melayani 2 kali lipat jumlah pasien per hari. Penggunaan AI Pilot ini juga membantu dalam mengurangi beban kerja tenaga medis, meningkatkan kualitas layanan, dan mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor kesehatan. Selanjutnya yaitu studi kasus di Indonesia. Yang pertama yaitu penerapan IA di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Rumah Sakit Kanker Darmais merupakan rumah sakit pertama yang mempunyai alat slide scanner yang beroperasi sejak tahun 2016.
Alat ini dapat memindai slide secara keseluruhan serta melakukan penyimpanan dalam bentuk slide yang sangat mendukung digital patologi. Rumah Sakit Kanker Darmais kemudian memanfaatkan EA untuk menganalisis gambar radiologi seperti CT scan dan MRI yang memungkinkan deteksi dini dan diagnosis yang akurat. Teknologi ini juga digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam pengobatan kanker. Yang kedua, tantangan dan strategi pengembangan. Tantangan penerapan EA di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta meliputi beberapa aspek yang penting. Yang pertama, kualitas dan integrasi data menjadi isu utama karena data yang tidak konsisten dapat mempengaruhi hasil analisis. Selain itu, terdapat hambatan teknis dalam sistem yang perlu diatasi, serta isu etika dan privasi yang harus diperhatikan dalam penggunaan EA dalam layanan kesehatan. Yang ketiga, strategi pengembangan. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu fokus utama Rumah Sakit Kanker Darmais adalah mengembangkan layanan pengobatan kanker yang lebih tepat dan personal dengan memanfaatkan teknologi EA untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Yang kedua, Rumah Sakit Kanker Darmais berkomitmen untuk menjadi pusat kanker nasional bertaraf Asia dengan mengintegrasikan EA dalam semua aspek layanan kanker dari diagnosis hingga terapi. Dari beberapa penjelasan materi yang sudah kami paparkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu kecerdasan buatan atau EA memiliki potensi transformatif yang signifikan dalam sektor kesehatan dan layanan publik secara umum, sebagaimana ditunjukkan oleh implementasinya di Taiwan dan Indonesia. Taiwan telah lebih dulu mengintegrasikan EA dalam sistem kesehatannya, terutama melalui Electronic Health Record, atau EHR yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pemantauan pasien jarak jauh, didukung oleh cakupan asuransi kesehatan nasional yang luas. Selain EHR, Taiwan juga memanfaatkan teknologi cloud dan EA untuk inovasi perangkat medis dan penanganan pandemi. Sementara itu, Indonesia baru memulai adopsi EA di sektor kesehatan melalui kemitraan dengan Harrison EA dengan fokus pada deteksi penyakit spesifik seperti saraf, kanker, dan tuberkulosis di beberapa rumah sakit rujukan. Meskipun demikian, kedua negara menyadari pentingnya infrastruktur teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antara teknologi dan keahlian medis untuk keberhasilan implementasi EA dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Tantangan terkait privasi, keamanan data, dan potensi bias algoritma tetap menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan dan penerapan EA di kedua negara. Adapun berbagai perbedaan serta studi kasus penggunaan EA di Taiwan dan Indonesia. Berikut tadi pemaparan materi hasil dari diskusi kami. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.